Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan melakukan ibadah keluarga yang bertempat di rumah Ibu Marianto di kelompok 2. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita satukan hati kita berdoa. Mensyukuri kebaikan dan rahmat Tuhan yang begitu baik kepada kami, sehingga kami dapat beribadah melalui dalam rumah kami masing-masing secara online. Kami landaskan ibadah kami ini dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita pujikan Tuhan adalah Gembalaku. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita melanjutkan ibadah hari ini, mari kita menyesali segala kekurangan kita dan kesalahan kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Setiap apa yang menjadi kesalahan, kekurangan kami, kiranya Tuhan dapat mengampuni dan menyucikan kami, membersihkan kami dengan air kehidupan-Mu, sehingga kami dapat menjadi tahir dan layak untuk menjadi pengikut-Mu dan menjadi domba-domba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tema ibadah pada ibadah keluarga hari ini, kami ambil dari Yohanes 10 ayat 14 yang berbunyi selengkapnya demikian. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan adalah gembala kita dan kita adalah domba-dombanya. Oleh sebab itu kita wajib untuk mengikuti apa yang menjadi arahan gembala kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambut tema ibadah kali ini dengan kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 407 ayat yang pertama, Tuhan Kau Gembala Kami. Kami
Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mendengarkan renungan kita malam ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu sapaan-Mu, kami rindu sabda-Mu, kami rindu mendengarkan renungan-Mu. Kiranya Tuhan pimpin kami, bersihkan hati kami sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan terlebih kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih kami sambut firman-Mu hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tema firman hari ini kami ambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 5 dengan perikop gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Demikian bacaan kita hari ini. Berbahagia adalah kita yang mendengarkan, terlebih kita yang melakukan firman dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Tema ibadah kali ini adalah mengembalakan dengan setia. Seperti bacaan kita tadi dalam 1 Petrus. Di sini Tuhan mengingatkan kita tanpa disadari, Tuhan sudah menaruh karunia bagi setiap kita tanpa kita sadari. Entah itu untuk pelayanan musik atau sekolah minggu atau apapun itu, tetapi Tuhan sudah mengaruniakan kepada kita setiap talenta-talenta dan kelebihan yang kita punya untuk melayani Dia. Tetapi di sini Tuhan juga mewajibkan kita sebagai umat pilihannya untuk mengembalakan domba-dombanya, yang dimana di sini seperti Rasul Petrus sudah mengatakan kepada kita untuk menghimbau kepada kita bahwa mengingat Tuhan adalah gembala kita yang tidak lain menjadi teladan bagi kita semua, dan patutlah kita sebagai domba-dombanya dan sebagai pengikutnya untuk selalu meneladani dan selalu mengikuti arahan atau ajaran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Rasul Petrus di dalam bacaan kita mengingatkan kepada kita ada tata cara kita dalam menggembalakan domba-dombanya, yaitu dengan cara yang seperti apa? Yang pertama, di sini kita diwajibkan untuk menggembalakan dengan sukarela tanpa paksaan apapun. Nah, seperti dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Di sini Tuhan tidak menghendaki kita dalam melayani atau menggembalakan itu sesuai perintah, dengan hanya kamu harus melayani ke sana, kamu harus melayani ke sini sesuai paksaan. Nah, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Rasul Petrus mengingatkan kepada kita, Tuhan tidak menginginkan hal itu. Tetapi Tuhan menginginkan kita menggembalakan dengan sukacita, dengan sukarela, tanpa adanya suatu paksaan dari siapapun dan apapun. Karena apabila kita melayani dengan terpaksa, dengan tidak bersukarela, maka domba-domba yang akan kita layani juga akan merasakan dampaknya, juga akan merasakan kok begini ya pelayanannya, kok mbaknya melayani begitu ya. Nah, pasti akan menjadi batu sandungan bagi domba-domba kita. Dan yang kedua, di sini
Rasul Petrus juga mengingatkan kepada kita, apabila kita menggembalakan domba-domba Allah, kita harus menggembalakan dengan pengabdian diri, tidak dengan motivasi mencari keuntungan atau menginginkan kita dipuji oleh orang. Rasul Petrus mengingatkan tidak boleh seorang gembala seperti itu. Seperti di ayat yang ke-3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada di ayat yang kedua yang bagian B. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Di sini seorang gembala yang baik harus mau dan rela berkorban untuk jemaatnya atau untuk domba-dombanya. Apa yang harus kita korbankan? Tidak hanya materi, tetapi waktu kita, kesungguhan kita dalam kita melayani domba Tuhan, jemaat Tuhan. Bagaimana kita melayani, bagaimana kita menggembalakan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus mau berkorban, waktu, tenaga, pikiran, semuanya, tanpa mengharapkan keuntungan, tanpa mengharapkan ingin dipuji atau ingin diagung-agungkan. Tidak, tapi Tuhan ingin kita menggembalakan domba-dombanya dengan kita mengabdikan diri sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Dan yang ketiga, di sini Tuhan menginginkan kita di ayat yang ketiga, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jadi seorang gembala tidak hanya mutlak harus memerintah ke sana, ke sini, tidak. Tetapi seorang gembala harus menjadi teladan bagi jemaatnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang pelayanan yang kita lakukan harus semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Kita harus meneladani Tuhan sebagai gembala kita, Yesus sebagai gembala kita. Bagaimana Yesus mengasihi orang yang sudah membenci Dia. Dan terlebih kita sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan, kita juga harus mengikuti, meneladani Tuhan kita sebagai gembala yang agung, yang mana Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi, saling mendoakan, dan saling mendukung. Dan ketika kita mau taat pada pelayanan gembala-gembala penggembalaan tersebut, maka Tuhan pun yang adalah gembala agung akan mengaruniakan upah dalam pelayanan kita, yaitu mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, seperti yang dikatakan di ayat yang keempat. Maka kamu, apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota ini bukan berarti tentang kekuasaan, keagungan, atau dipuji, dihormati orang. Bukan seperti itu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa bagi seluruh alam semesta ini. Maka ketika nanti Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, kita yang merupakan pelayan Tuhan akan duduk bersama-sama dengan Tuhan di samping kanannya. Jadi ketika saat ini Tuhan sedang mempercayakan pelayanan kepada kita, pengembalaan kepada kita, lakukanlah dengan setia, dengan senantiasa memandang kepada Tuhan dan mahkota kemuliaan yang diberikannya kepada kita ketika kita setia mengerjakan pelayanan kita sampai pada kesudahannya. Pelayanan kita tidak harus hanya menginjili orang, tidak hanya harus mengkhotbahi orang ataupun apapun, tapi pelayanan kita dapat berupa kita mengasihi sesama anggota keluarga kita, mengasihi setiap orang, dan kita juga dapat mengambil pelayanan yang sesimpel itu. Jadi tidak perlu yang harus berkhotbah seperti pendeta atau apapun, tidak perlu. Tetapi pelayanan kecil kita itu apabila kita lakukan dengan penuh kasih, maka Tuhan pun akan mengindahkan pelayanan kita. Dan saat ini Tuhan ingin kita sebagai gembala, sebagai domba-domba
yang dapat menggembalakan domba-dombanya yang lain yang belum mengenal kasih karunia Tuhan, yang belum mengenal kasih Tuhan, untuk dapat mengenal kasih Tuhan. Dan pertanyaannya, dapatkah kita menjadi seorang gembala yang baik? Dapatkah kita dapat menjadi gembala yang setia? Jawabannya hanya kita sendiri yang dapat menjawabnya. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita untuk bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Kita pujikan sambil melantunkan Kidung Jemaat 415 ayat yang pertama dan kedua, Gembala yang baik bersuling nan merdu. Bapak Ibu, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat malam Tuhan, terima kasih kebaikan dan kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Ajar kami untuk kami dapat menjadi gembala yang baik, sama seperti Engkau yang selalu setia menggembalakan domba-domba-Mu. Ajar kami untuk kami dapat selalu melakukan pelayanan kami tanpa adanya imbalan, menuntut balas, ataupun tanpa sukarela dengan paksaan. Ajar kami untuk kami dapat selalu melayani, dapat menjadi seorang gembala yang benar-benar rindu untuk menjaga dan membimbing domba-domba yang Kau berikan, yang Kau percayakan kepada kami. Saat ini kami berdoa khusus untuk warga jemaat-Mu di GKJW Trosobo ini. Tuhan tahu setiap pergumulan dan permasalahan yang kami hadapi.
Kami percayakan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan saja yang menyelesaikan dan turut campur tangan di dalam semuanya. Kami serahkan Bapak Pendeta Yudi yang membimbing kami, yang sebagai gembala kami yang sudah Kau percayakan untuk menjagai kami domba-dombanya dan mengarahkan kami domba-dombanya. Kiranya Tuhan berikan hikmat yang berasal daripada-Mu, sehingga beliau sebagai gembala kami dapat menuntun kami ke air yang tenang. Kami serahkan juga warga jemaat-Mu yang mungkin saat ini sedang sakit ataupun dalam pergumulan. Kiranya Tuhan jenguk, Tuhan datangi satu persatu, Tuhan jagai, Tuhan berikan kesembuhan bagi yang sakit, Tuhan berikan kelegaan bagi yang menghadapi permasalahan, dan Tuhan selalu menyertai mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau tahu Tuhan pandemi yang melanda saat ini, tapi kami percaya Engkau selalu menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau selalu memberikan kami kesehatan, Engkau selalu memberikan kami kekuatan dalam menghadapi pandemi ini. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang tahu dalam hati setiap kami, Engkau yang tahu apa yang menjadi kekhawatiran kami, pergumulan kami. Engkau adalah Allah yang baik, Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mengerti akan kerinduan dan kelemahan domba-domba-Mu. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, yang sudah kami himpunkan hari ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, Tuhan beri hikmat untuk setiap petugas yang Kau percayakan untuk mengelola persembahan-Mu, sehingga dapat mengelolanya dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami serahkan juga keluarga Ibu Marianto yang hari ini sudah menyediakan tempat untuk kami dapat beribadah. Tuhan jagai Ibu Marianto, Tuhan kiranya selalu menaungi, menjagai, dan memberkati Ibu Marianto saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa syafaat kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tetaplah menjadi gembala yang baik, sama seperti Tuhan adalah gembala kita yang baik dan setia. Walaupun kita melakukan pelayanan, hal yang sekecil apapun, pelayanan kita dapat diindahkan Tuhan apabila kita memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, dan hati yang tulus dalam melayani Tuhan dan menjadi gembalanya. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini dengan kita memuji dan dengan judul Gembala yang Baik.
oleh Tuhan Yesus, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.